Selamat datang di Kisah Nyata Official, jangan lupa subscribe. Nama Deddy Mulyadi kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan soal gebrakannya dalam mengurus Jawa Barat, melainkan tuduhan pencitraan yang disematkan kepadanya. Sejumlah pihak menilai bahwa langkah-langkahnya selama ini lebih banyak berfokus pada membangun citra ketimbang kebijakan yang berdampak nyata. Tudingan ini bukan sekadar omongan netizen di media sosial, tapi juga datang dari beberapa pengamat politik. Mereka mempertanyakan, apakah yang dilakukan Deddy Mulyadi benar-benar untuk rakyat atau hanya strategi politik demi kepentingan elektoral? Namun di tengah ramainya kritik ini, ada satu tokoh yang justru angkat bicara dan memberikan pandangan berbeda. Dia adalah Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri yang dikenal vokal dalam berbagai isu nasional. Apa yang dikatakan Susno? Yuk kita lanjut. Ketika isu pencitraan Deddy Mulyadi mulai memanas, Susno Duaji justru muncul dengan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa dirinya mengenal Deddy Mulyadi secara dekat. Bukan sekadar kenal, tapi memahami bagaimana karakter dan cara kerja pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta ini. Menurut Susno, tuduhan pencitraan yang dialamatkan ke Deddy Mulyadi tidak sepenuhnya benar. Ia mengatakan, saya tahu betul bagaimana Deddy bekerja. Dia bukan tipe orang yang hanya ingin pencitraan. Apa yang dia lakukan selama ini memang gayanya dalam berpolitik dan melayani masyarakat. Pernyataan ini tentu mengundang beragam reaksi. Ada yang setuju, ada pula yang tetap beranggapan bahwa langkah-langkah Deddy selama ini lebih ke arah populisme. Namun pertanyaannya, apa dasar dari tuduhan pencitraan ini? Sebagai seorang politisi, Deddy Mulyadi dikenal dengan gayanya yang unik dan nyentrik. Ia kerap terjun langsung ke lapangan, mendatangi rakyat kecil, bahkan tak jarang melakukan hal-hal yang dianggap berbeda oleh politisi lain. Beberapa contoh aksinya yang viral di media sosial antara lain, mengunjungi warga miskin dan langsung memberikan bantuan di tempat, mendatangi para pedagang kecil, membeli dagangan mereka, lalu membagikannya secara cuma-cuma. Turun ke lokasi banjir, membantu evakuasi, dan tidur di tenda pengungsian bersama korban bencana. Gaya belusukan seperti ini memang terlihat heroik dan menyentuh hati. Namun bagi sebagian orang, justru inilah yang disebut sebagai bentuk pencitraan. Kalau memang niatnya membantu, kenapa harus selalu direkam dan diviralkan? Begitu kira-kira kritik yang dilontarkan sejumlah pihak. Menariknya, justru disinilah letak perdebatan besar. Apakah semua aksi yang direkam dan disebarluaskan otomatis bisa disebut pencitraan? Ataukah ada tujuan lain di baliknya? Dalam politik, pencitraan bukanlah hal yang baru. Hampir semua pemimpin melakukan strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan publik. Tapi kapan pencitraan itu menjadi masalah? Beberapa ahli politik menyebutkan bahwa pencitraan dianggap negatif jika hanya dilakukan saat mendekati pemilu atau kontestasi politik, tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Lebih banyak untuk menaikkan popularitas dibandingkan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, jika yang dilakukan adalah upaya transparansi, maka itu adalah hal yang wajar. Masyarakat berhak tahu apa yang dikerjakan oleh pemimpinnya. Deddy Mulyadi sendiri pernah mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan kritik tersebut. Baginya, yang terpenting adalah manfaat dari apa yang ia lakukan. Kalau memang itu membantu orang, kenapa harus dipersoalkan? Ujar Deddy dalam sebuah wawancara. Lalu bagaimana pendapat Susno Duaji tentang ini? Apa argumen yang ia berikan untuk membela Deddy Mulyadi? Kita akan bahas di bagian berikutnya. Dari berbagai sudut pandang yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa perdebatan soal pencitraan ini bukan hitam dan putih. Ada yang melihatnya sebagai strategi politik yang tidak tulus, dan ada pula yang menilainya sebagai cara seorang pemimpin berkomunikasi dengan rakyatnya. Susno Duaji, sebagai orang yang mengenal Deddy Mulyadi secara pribadi, dengan tegas membela bahwa tindakan Deddy bukanlah pencitraan semata. Namun apakah pernyataan ini cukup untuk membantah semua kritik yang ada? Setelah Susno Duaji memberikan pembelaan terhadap Deddy Mulyadi, jagat media sosial langsung dipenuhi berbagai tanggapan. Ada yang mengapresiasi dukungan Susno, tapi ada juga yang tetap meragukan niat di balik aksi-aksi Deddy. Di satu sisi,
Pendukung Deddy Mulyadi menilai bahwa pembelaan dari Susno Duaji adalah bukti bahwa Deddy memang bekerja untuk rakyat. Kalau pencitraan, kenapa dia sudah bertahun-tahun konsisten turun ke masyarakat? Tulis salah satu netizen. Namun di sisi lain, para pengkritik tetap berpegang pada pendapat mereka. Kalau memang niatnya tulus, kenapa harus selalu direkam dan diviralkan? Komentar netizen lainnya. Perdebatan ini semakin panas ketika beberapa pengamat politik mulai ikut angkat bicara. Menurut mereka, fenomena ini bukan hanya soal pencitraan atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana masyarakat menilai kepemimpinan di era digital saat ini. Jika kita lihat ke belakang, tudingan pencitraan terhadap Deddy Mulyadi bukanlah hal baru. Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia sudah sering mendapat kritik serupa. Bahkan, beberapa tokoh politik pernah menyindir gaya kepemimpinannya yang dianggap terlalu berfokus pada pencitraan. Salah satu kritik datang dari seorang politisi yang menyebut, kalau pemimpin kerja beneran, gak perlu bawa kamera kemana-mana. Pernyataan ini langsung viral dan dianggap menyindir Deddy Mulyadi secara tidak langsung. Selain itu, beberapa media juga pernah mempertanyakan, apakah aksi-aksi Deddy lebih bertujuan untuk menaikkan popularitasnya menjelang pemilu. Namun hingga saat ini, Deddy sendiri tidak terlalu ambil pusing dengan kritik semacam ini. Ia lebih memilih untuk terus bekerja dan membuktikan hasilnya langsung kepada masyarakat. Ketika ditanya tentang tudingan pencitraan, Deddy Mulyadi memberikan jawaban yang cukup tegas. Ia menegaskan bahwa selama yang ia lakukan membawa manfaat bagi rakyat, maka kritik seperti itu bukanlah masalah besar baginya. Saya ini hanya seorang pelayan masyarakat. Kalau ada orang susah, saya bantu. Kalau ada yang butuh pertolongan, saya turun langsung. Soal kamera, itu bagian dari transparansi, biar masyarakat tahu bahwa pemimpinnya memang bekerja, ujar Deddy dalam sebuah wawancara. Jawaban ini tentu semakin memperkuat perdebatan. Di satu sisi, ia membuktikan bahwa kepemimpinannya memang nyata dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Namun di sisi lain, para pengkritik tetap mempertanyakan, apakah ini hanya bagian dari strategi politik jangka panjang? Dalam dunia politik, kritik adalah hal yang biasa. Tapi kita juga perlu bertanya, apakah kritik yang diarahkan kepada Deddy Mulyadi ini benar-benar murni sebagai evaluasi ataukah ada agenda lain di baliknya? Beberapa pengamat menyebut bahwa kritik seperti ini seringkali muncul menjelang tahun politik. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan popularitas Deddy Mulyadi dan mencoba mencari celah untuk melemahkannya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kritik ini perlu sebagai bentuk pengawasan. Jangan sampai pemimpin kita sibuk membangun citra, tapi lupa bekerja secara nyata, kata seorang analis politik. Jadi siapa yang benar dalam perdebatan ini? Jawabannya kembali ke bagaimana masyarakat melihatnya. Jika rakyat merasakan dampak positif dari kepemimpinan Deddy Mulyadi, maka kritik pencitraan ini bisa saja dianggap tidak relevan. Di era digital seperti sekarang, batas antara pencitraan dan transparansi menjadi semakin tipis. Seorang pemimpin yang aktif di media sosial akan selalu berisiko dianggap melakukan pencitraan. Padahal bisa saja itu adalah caranya untuk lebih dekat dengan rakyat. Susno Duaji sebagai seseorang yang mengenal Deddy Mulyadi secara langsung, jelas menyatakan bahwa Deddy bukan tipe pemimpin yang hanya fokus pada pencitraan. Tapi pada akhirnya, penilaian tetap ada di tangan masyarakat. Apakah menurut kalian Deddy Mulyadi benar-benar bekerja untuk rakyat? Ataukah ini hanya bagian dari strategi politik jangka panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.